hu ahad ya qalilallah khudna biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami anta nurullah nawir qalbana ya ayyuhan nas tubu ilallah innallaha yuhibbul awwabin ayyadakallah bihaqqin nabi anta nurullah nawir qalbana ya khalilallah biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami tanurullah qalbana wasta'inu bi sabri wa salat innallaha yuhibbul qaribina fayansurullah bijahin nabi anta nurullah qalbana ya qalilallah khudna biyadin biyana birahmatillah wa bisolati wa salami tanurullah nawir qalbana fadhkurullah ala kulli halin nallaha yuhibbu zakirina wa rahimallah bifadlin nabi nawir ya qalilallah biyadin ya kafiyana birahmatillah wa bisolati wa salami anta ya ayyuhan nas sallu ala nabi innallaha yuhibbul qaimina baldan thayyiban bisolati ala nabi nawir qalbana ya khalilallah khudna biyadin birahmatillah wa bisolati
Ya ayyuhan nas sallu ala nabi innallaha yuhibbul qa'imina baldan thayyiba bisolati ala nabi nawir qalbana ya khalilallah uzna biyadin birahmatika wa bisolati wa salami Izzuddin Ibnu Abdissalam wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis sayyidul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah abahasu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah insyaallah wa fi kitabi halur musli kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam baina insyaallah fiha wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah mencukupi kepada kita rahmat dan kasih sayangnya. Allah meluaskan pula rahmat kasih sayangnya serta ridho untuk kita, anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, dan jiran-jiran kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, menolong kita, dan menghindarkan kita dari berbagai musibah, bencana, dan kesusahan dalam hidup ini dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam Mafatihul Kunuz, Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz, tentang rumus-rumus keagamaan. Minggu kemarin kita berbicara tentang bagaimana kasus tentang orang yang bernama Al-Halaj itu mengaku Tuhan. Ana Al-Haq, katanya, aku Allah. Lalu dijawab oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam bahwa kasus itu sebenarnya persoalan cinta kepada Allah. Jadi ajar beliau itu soal cinta. Jadi tidak bisa dituruti itu. Ini orang sedang tergila-gila kepada Allah aja wajalah. Seperti ada api, ada kayu, yalah, api dan kayu, ada air dipanaskan, yalah, dibakar air itu dengan apa? Kayak kita memasak tuh kan, uap timbul, panas tuh api lah, panas tuh api lah, bukan, yalah. Terus, tapi begitu asiknya orang menyala-nyala jiwanya dengan Allah, lupa dia dengan dirinya sendiri. Yang dirasakan adalah kekasihnya saja. Sama, air yang dibakar oleh api menyala, apinya sudah hilang, pajah dah, airnya menggurak. Yalah, menggurak panas. Apakah air itu api? Bukan. Yalah, air itu bukan api, tapi begitu kita letakkan suatu benda iwakah, apakah yalah dibakarnya nanti waktu lama waktu, yalah masak waktu, yalah, padahal apinya tidak ada lagi, panasnya sedemikian rupa. Nah, gitu contohnya. Yalah,
Tapi pas dingin, nah begitu juga al-halat ketika dia sadar siapa yang mengatakan dirinya ana al-haq, orang tuh kafir aja Sidin. Nah, padahal Sidin Jono mengatakan tadi itu, yalah. Jadi karena keasih, jadi dimensinya seperti itu. Asik, begitu asik. Waqala. Kenapa? Fa'in qala laka qail, jika dikatakan kepada engkau atau seseorang berkata, fakaifa tasihu da'wa min ad'al ananiyah. Ini semalam juga lah. Salah batas. Fa'in qulta fakaifa yanbaghi lil qadim ayyahula fil hadis. Bagaimana mungkin bisa bersatu antara yang qadim dengan yang hadis, yang hadas? Qadim itu kan Allah Azza wa Jalla. Iyalah. Kalau hadas itu makhluk, mana mungkin Tuhan itu bersatu dengan manusia, tidak mungkin bersatu. Jadi jar saya bukan begitu, bukan bersatu zat dengan zat, tidak, bukan bersatu pengertian aja, seperti pengertian seolah-olah bersatu seolah-olah. Nah, gitu. Ayyahulu fil hadis. Wa kaifa yajuju lil makhluk, bagaimana mungkin bagi seorang makhluk ayatasyafa bi sifatil khaliq, dengan sifat-sifat Tuhannya, dengan sifat khaliq. Mana bisa? Wa ma wajhu qaulihi ta'ala, tetapi Allah Ta'ala berfirman, atau dalam hadis qudsi Allah berfirman, kuntu lahu sam'an wa basaran. Tetapi padahal Allah di dalam hadis qudsi berfirman, aku, kata Allah, kuntu lahu sam'an wa basaran, menjadi telinganya, menjadi matanya ketika dia memandang. Kayak apa itu? Wabi yasma'u wabi yubsiru, denganku dia mendengar, wabi yubsiru, denganku dia melihat. Nah kayak apa? Yalah. Kita ini melihat dengan apa? Kita ini melihat dengan alat yang diciptakan Tuhan, ya gitu kan? Namanya jasad. Ada ruh kita itulah afidah, menimbulkan pengertian kepada kita. Nah, ketika kita melihat, bisa melihat, ya ada alat. Tapi ketika itu Allah berfirman, hambaku yang mendekat kepadaku begitu sangat dekat denganku, maka jadilah pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku. Itu dalam hadis tuh, kemana dia berjalan denganku. Diskusi itu, hadis yang sahih, para ulama sepakat tentang kesahihan hadis. Apa? Bagaimana itu? Masa dengan Allah tidak mungkin al-qadim dengan al-hudus, gitu kan logika, hancur. Ya Allah, tidak bisa apa-apa Tuhan itu. Tapi ini adalah pengertian bagaimana memahamkan. Maka aku berkata, ala taro, ketahuilah engkau bisa melihat, anan nara, sesungguhnya api itu, kaifa kasat sifatu halil ma'i, bagaimana api itu membawa kepada sifatu halil ma', sifatnya air. Api dibakar, api membakar air, iyalah. Akhirnya air itu yang tadi itu dingin jadi apa? Jadi panas. Sama lah sifatnya lah. Api panas enggak? Api panas. Air bang? Air panas juga ya kala. Nah ya kala, karena dibakar oleh api. Biwasitatil hijabi, dengan perantaraan hijab di dalamnya. Artinya ada dinding. Hatta adal mau pidarurati ma'i, pisurati ma'i, yaitu kembali kepada air, pisuratima. Bila dibiarkan air itu dingin kembali, kembalilah kepada kodratnya air. Tapi kalau dibakar dengan api itu kodrat air itu hilang, jadi panasnya. Iyalah. Tangan dimasukkan luyuh tangan. Wapi makna ada nar, yang dimaksud dengan kembalinya api. Yaf'alu fi'lun nari, yaitu satu perbuatan api, bi ihraqiha, ketika dia membakar, min ghairi antahayyajan nar fi jatil ma'i, ketika dia merubah api fi jatil ma', yaitu api merubah
Zat air menjadi zat air yang panas membakar. Wala tisalat bihi wala majihatahu wala janasatahu. Tidak ada hubungan di antara keduanya sebenarnya. Antara panas, antara api dengan air. Adalah mungkin api dan air bersatu? Tidak ada. Ya lah. Tapi akibat api itu membakar kepada air, jadi apa air? Panas. Sifat air berubah enggak? Maka air itu dingin biasanya. Iyalah, air itu dingin, air itu lembut. Kenapa begitu air itu dipanaskan dengan api, air berubah, sifatnya berubah. Nah, manusia kayak itu jualan Tuhan Jasa Ijudin, karena dia dekat dengan Allah, maksudnya adalah Allah mencintai seseorang, itu kan, maka orang itu berubah enggak? Berubah. Tadi suka minum minuman keras, tadi suka apa? Suka nyambung ayam, tadi suka berhura-hura, lupa diri dalam hidup. Tiba-tiba karena Allah sayang kepadanya, dia suka beribadah, dia suka memuji Allah, dia mengagungkan Allah. Berubah enggak sifatnya? Berubah. Iyalah. Kenapa? Ada sesuatu namanya hijab, ada halangan tertentu yang menjadikan Allah dan hambanya tidak sama. Tapi ada sifat yang disifatkan karena pengaruh Tuhan. Falahu sam'ahu wa basarahu. Pendengarannya jatuh kuntu sam'an wa kuntu lahu sam'an wa kuntu lahu basaran. Pendengarannya adalah pendengaranku. Kayak apa gerang? Telinganya mendengar. Dia pinginnya mendengar yang baik-baik aja. Dia inginnya mendengar yang memuji-muji, mengagungkan Allah aja. Berubah kalau asalnya telinganya mana-mana didengarkan. Apalagi orang menggosip ketujuan, mendengarkannya lah. Matanya dulu menonton TV bimat, melihat apa politik lah, apa bimat. Dunia aja seharian nonton TV aja, matanya digunakan. Begitu Allah mempengaruhinya. Kuntu lahu basara, matanya tidak digunakannya lagi untuk menghabiskan waktu demikian itu. Baiknya membaca Al-Quran, matanya digunakannya untuk membaca Al-Quran, digunakannya untuk belajar agama, mendekatkan dirinya kepada Allah aja wajalla. Nah, itu jawabannya. Maka yang qadim dekat yang baharu bagaimana? Yang qadim dekat baharu itu bukan dalam arti itu, tetapi adalah pengaruh Allah kepada si hambanya. Pengaruh Allah yang menjadikan berubahlah si hamba itu hudus, berubahlah sifat-sifatnya seolah-olah dia tidak lagi dalam keartian kehambaan seperti air, padahal tetap air, cuma airnya sifatnya berubah dari yang dingin itu menjadi panas. Subhanallah. Fahya mutassilatun bisifati, itulah terhubung dalam makna sifat-sifatnya. Mumpasilatun bijat, tapi tetap saja bukan dengan zat Allah azza wa jalla si hamba itu. Wa innama biwasitati qurbil ma'i minan nar, sesungguhnya dengan perantara dekatnya air daripada api, kasathu sifatuha, maka jadilah sifatnya itu nariyah, panas dia, pasara maharrokan, menjadi membakar. Wa kadzalikal haqqu subhanahu wa ta'ala, semua itulah al-haq subhanahu wa ta'ala, biwasitati qurbi abadihi minhu, ketika Allah dengan perantara dekatnya si hamba kepada Allah minhu wa iqbalihi, dan penerimaan Allah alaihi kasahu subhanahu wa ta'ala sifatul baqiyah, Allah pun mencurahkan kepadanya sifat-sifat yang kekal atau sifat-sifat ketuhanannya. Maksudnya di situ pengertiannya bahwa orang itu menjadi ingin terus dekat dengan Allah. Kenapa orang itu cinta kepada Allah? Berarti orang itu dicintai oleh Allah aja wajalla. Kenapa orang itu cinta kepada Nabi Muhammad? Berarti Nabi Muhammad cinta kepada orang tersebut. Itulah yang dirasakannya sesuai dengan rohaninya.
Iyalah, mun mencintai ayam itu lain rohani, itu adalah jasa dia. Nah, itu tadi itulah ada ayam orang cinta, ada cinta kendaraan, ada cinta apalagi yang bersifat jasa dia, itu lain rohani ya. Yang kita bicarakan adalah ruhani ya. Walatisal walal impisal, jadi bukan persoalan tersambung atau tidak tersambung. Wa yadarabullahul amsal, semisal itulah Allah memberikan permisalan tentang hambanya yang dekat kepada Allah aja wa jalla. Nah, kesimpulannya orang yang dekat kepada Allah bukanlah zat hamba yang kudus kepada yang qadim, bukanlah tubuh dengan tubuh, tapi orang yang dekat adalah sebegitu banyaknya Allah mempengaruhi orang tersebut, yaklah mempengaruhi orang, bahkan merubah sifat orang itu menjadi sifat-sifat yang baik, menjadi sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara sifat-sifat itu ialah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itulah dekat, berarti dekat orang itu kepada Allah Azza wa Jalla. Makin cinta kepada Allah dan Rasulnya, makin dekatlah dia kepada Allah Azza wa Jalla dalam pengertian hubungan antara manusia dengan hamba. Itulah yang disebut dengan wusulnya seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu alaika ya jamalallah. As-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya jamalallah. Ja'anallahu rasulan bi kitabil qur'ani rahman fattabi'u ila rasuli fahdahu biha khuluqan bihaqi Muhammad. As-salatu alaika ya as-salatu alaika ya Muhammad jamalallah. As-salatu ya fattahu hablana rizqan fa'amanna alaina hayatan nas'aluka lutfan wa aunan fakrim lana ma'an nabiyina bi barakati Nabi Muhammad. As-salatu alaika ya jamalallah. As-salatu alaika ya Muhammad ya Rasulullah ya jamalallah. Ja'anallahu rasulan bi kitabil qur'ani rahmah fattabi'u ila rasuli fahdahu biha khuluqan bihaqqi Muhammad. As-salat